Saudara Presiden Jokowi mereshuffle kabinet saat pemerintahannya tersisa 2 bulan lagi. Yang menjadi sorotan adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang ikut diganti. Apakah ini sebagai efek dari merenggangnya hubungan Jokowi dan PDIP? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Adi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Asri. Mas, ini Presiden kan mereshuffle kabinet. Menkumham dari PDIP Yasona Laoly dan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang diajukan oleh PDIP untuk masuk ke kabinet juga ikut dicopot. Ini sebagai bukti hubungan renggang Jokowi dan PDIP atau memang ini ada alasan profesionalisme atau kinerja? Anda melihat ini seperti apa? Saya kira memang tidak bisa dibantah bahwa reshuffle kabinet yang dilaksanakan pada kemarin itu sebagai upaya untuk bersih-bersih menteri dari PDIP yang saya kira memang secara politik berbeda secara diametral dengan Jokowi dan Prabowo. Apalagi misalnya publik melihat yang diganti itu hanya dua menteri yang saya kira memang sangat erat kaitannya dengan PDIP. Oleh karena itu wajar kalau kemudian hal-hal yang sifatnya politis itu lebih mengemuka dan lebih kuat dibandingkan dengan alasan-alasan kinerja dan profesionalisme dalam konteks reshuffle yang dilakukan oleh Presiden kemarin ya. Kalau alasan kinerja dan profesionalisme, saya kira banyak menteri yang mesti direshuffle, banyak menteri yang mesti diganti. Apalagi misalnya waktu yang tersisa hanya sebatas 2,5 bulan, tentu ini tidak efektif untuk memperbaiki kinerja apapun di kementerian. Jadi oleh karena itu wajar kalau kemudian publik mensimplifikasi dan menyederhanakan bahwa reshuffle yang dilakukan kemarin adalah sebagai upaya untuk menyingkirkan PDIP dengan cara mengganti sejumlah menteri di posisi-posisi strategis. Kalau di menteri-menteri yang lain saya kira tidak terlampau strategis posisinya. Kenapa misalnya Kementerian Kumham itu diganti? Publik menengarai ini sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya gejolak dan dinamika internal yang terjadi di partai politik ya. Di Golkar misalnya per hari ini kan juga ada dinamika yang relatif cukup serius setelah Erlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri dengan cara tiba-tiba, kemudian PKB, kemudian Nasdem dan PAN juga melaksanakan suksesi pergantian ketua umum, itu juga dilaksanakan pada bulan ini. Wajar kalau kemudian Kemenkumham itu dalam tanda kutip harus steril, harus memiliki warna dan napas politik yang sama dengan kekuasaan hari ini. Karena kalau Kementerian Kumham itu masih dijabat oleh kader PDIP, ya Sona Sauli, saya kira ini agak riskan. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu, perpanjangan pengurus kader-kader PDIP yang mestinya berakhir 2024 diperpanjang jadi 2025, itu kan juga menjadi persoalan-persoalan yang cukup serius yang saya kira menjadi catatan kenapa Yasona itu kemudian direshuffle. Nah, yang kedua soal kenapa Menteri SDM ini diganti, tentu ini untuk memberikan bobot yang lebih kuat kepada Pak Bahlil khususnya yang digadang menjadi calon ketua umum Golkar tunggal yang tak ada lawan tanding karena ada kecenderungan rata-rata secara umum ketua umum Golkar adalah mereka yang punya posisi strategis, punya prestasi serius dan kemudian dia punya bergen yang relatif kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Di luar itu memang ada argumen-argumen ini semacam konsolidasi politik yang terjadi antara Jokowi dan Prabowo Subianto karena memang di berbagai tempat misalnya menteri-menteri yang diangkat itu, wakil menteri yang juga dilantik, termasuk kepala badan yang dilantik, adalah mereka yang juga punya irisan kuat dengan Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi hal ini yang saya kira menjadi penebal betapa ada alasan sustainability, keberlanjutan, ataupun proses-proses persiapan transisi dari Jokowi ke Prabowo itu dimulai. Meski dengan cara harus menggergaji, mempreteli satu persatu menteri-menteri yang dimiliki oleh PDIP. Ya, kalau ini adalah upaya bersih-bersih dan juga tadi Anda menyebutkan ini merupakan salah satu upaya untuk melancarkan bagaimana kemudian pergantian pucuk pimpinan Partai Golkar yang saat ini juga dinamikanya sedang bergejolak ya Mas Adi. Tapi kenapa masih ada 5 menteri dari PDI Perjuangan yang ada di kabinet? Seperti mungkin Men PPA, Bintang Puspayoga, Mensos Risma hari ini. Kenapa masih ada? Saya kira posisi-posisi menteri itu tidak terlampau seksi ya dalam konteks untuk menghadapi untuk kepentingan politik jangka pendek. Karena yang dilihat adalah bagaimana dinamika politik internal partai yang mungkin dalam bulan ini akan terjadi. Partai-partai seperti Golkar, kemudian PKB yang juga akan melaksanakan muktamar, kemudian PAN juga kongres, termasuk juga Nasdem. Ini khawatir ada gejolak-gejolak yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan friksi.
Karena kalau terjadi kegaduhan, misalnya seperti ada dualisme atau ada partai tandingan, memang pucuk akhirnya adalah bagaimana SK di Kemenkumham yang kemudian akan menjadi pertaruhan kira-kira pengurus mana yang secara absah legitimate tentu sebagai syarat untuk mendaftarkan sebagai kandidat di pilkada serentak di 545 kabupaten kota provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kalau Kementerian Kumham ini masih memiliki iman politik yang sama dengan pemerintah, dijabat oleh kader PDIP seperti Pak Yasona Lawli, tentu sangat riskan. Karena keputusan yang keluar nanti tidak sejalan dengan keinginan-keinginan kekuasaan. Kan itu konteks secara umum. Mm-mm. Apa yang kemudian membuat pertanyaan, kenapa 4 atau 5 menteri yang lain tidak diganti? Saya kira posisi menteri yang dimiliki oleh PDIP sisanya itu tidak terlampau powerful, tidak terlampau signifikan, dan tak ada kaitannya dengan intensi politik jangka pendek, terutama untuk menghadapi pilkada, dan termasuk untuk bagaimana apa namanya mempersiapkan proses transisi secara politik pergantian antara Jokowi ke Mm. Prabowo Subianto. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, ini juga ada nuansa bagaimana soal saya sebut tadi konsolidasi politik Mm. semacam sharing power sebenarnya bagi para pendukung Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Bagi saya ini hal alamiah karena Mm. orang-orang yang kemudian dilantik itu cukup identik dengan Jokowi dan cukup identik juga dengan Prabowo Subianto. Meski Mm. dalam banyak hal ini harus mengorbankan dan mempreteli sejumlah menteri yang dimiliki oleh PDIP, tapi upaya-upaya untuk mempersiapkan landasan pacu menghadapi 5 tahun yang akan datang ini yang sepertinya sedang dikonsolidasikan kemarin. Ada kemudian kepala-kepala badan yang saya kira cukup identik dengan Pak Jokowi dan identik juga dengan Prabowo Subianto. Termasuk menteri dan wakil menteri yang dilantik. Ya, Jadi itu yang sebenarnya secara substantif kita bisa diskusikan. Meski di permukaan publik taunya bahwa reshuffle yang dilakukan kemarin itu reshuffle rasa bersih-bersih menteri-menteri PDIP yang saya kira kiblat politiknya sudah tak lagi sejalan dengan Jokowi dan mm. Mm. Prabowo Subianto. Ya kalau mau jujur, menteri yang lain juga banyak dong dievaluasi. Apalagi beberapa waktu yang lalu, Menteri Lingkungan Hidup juga masuk list yang akan di reshuffle. Tapi nyatanya itu tidak dilakukan. Itu tentu karena ada kompromi politik. Ada momentum politik yang sepertinya membuat kenapa Menteri Lingkungan Hidup itu tidak di reshuffle. Ya, Terutama misalnya kemesraan antara Pak Surya oke. Paloh dengan Presiden yang terjadi di IKN. Itu kan pembicaraan-pembicaraan yang mengemuka. Mm. Artinya apa? Subjektivitas terkait dengan PDIP yang bukan lagi menjadi barisan Jokowi dan bukan lagi menjadi bagian dari Prabowo, saya kira itu adalah variabel yang paling mengemuka. Ya, artinya pergantian Menteri Hukum dan HAM ini apakah juga merupakan salah satu upaya untuk memuluskan jalan Jokowi pindah partai atau kemudian menempati posisi strategis di Partai Golkar nantinya? Karena kita juga tahu bersama Mas Adi sering digadang-gadang Presiden Jokowi ini sepertinya akan menempati posisi Dewan Pembina di Partai Golkar. Ya, antisipasi terjadinya gejolak di internal partai termasuk Golkar, saya kira pasti sudah dihitung dengan adanya pergantian Kementerian Kumham yang baru ini ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah ini terkait dengan kemungkinan Presiden jadi pengurus Golkar atau menjadi bagian dari Golkar, sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena kalau kita membaca nomenklaturnya per hari ini, outsider, orang luar itu masih belum boleh untuk menjadi bagian dari Golkar. Satu-satunya yang bisa memperbolehkan Presiden itu bisa menjadi pengurus Golkar atau menjadi orang penting di Golkar, tentu jangan cara merevisi aturan ataupun ADART lain. Dan itu nggak ada kaitannya dengan SK Kemenkumham. Jadi murni soal bagaimana keputusan-keputusan strategis di Munas ataupun Rakernas yang akan dilakukan oleh Golkar itu boleh tidak memasukkan unsur-unsur eksternal sebagai bagian penting menjadi mereka. Hmm, Karena apa? Golkar ini kan partai terbuka. oke. Dulu misalnya kita sulit membayangkan orang seperti Ridwan Kamil tapi tiba-tiba masuk Golkar menempati posisi strategis Ya. yaitu calon bukan calon apa namanya wakil ketua umum. Posisi yang menurut saya cukup seksi ya di internal Golkar. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kalau ADART-nya diubah, ada aturan-aturan yang direvisi dan diperbaiki, bukan tidak mungkin orang seperti Presiden Jokowi ataupun Gibran Rakabuming Raka juga akan menjadi bagian penting dalam konstelasi politik di internal Golkar. Dan itu semua tentu domain Golkar dan dalam banyak hal tak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang ada di Oke. Kemenkumham. Oke, Mas Adi ini kan kemarin juga PDIP menyebutkan bahwa memang
PDIP tidak akan menarik menteri-menterinya. Meskipun kita kalau lihat secara luas begitu hubungan antara Jokowi dan PDIP juga sudah merenggang. Kira-kira ini kenapa PDIP bersikeras tetap mengawal pemerintahan Jokowi sampai akhir? Ya kalau kemudian PDIP menarik semua menterinya, pastinya PDIP akan kembali dibully sebagai partai politik yang dinilai tidak punya komitmen dan kemudian mengakhiri kontrak politik ya dengan Jokowi hingga 5 tahun. Jadi sebenarnya kalau mau jujur PDIP dalam kondisi pasrah. Wajar kalau kemudian pernyataan elit PDIP mengatakan bahwa menteri yang tersisa itu dihibahkan. Mau dipakai oke, nggak dipakai di reshuffle juga oke. Nggak ada persoalan apapun. Yang dikhawatirkan tentu dari PDIP itu adalah tuduhan-tuduhan bahwa PDIP marah, PDIP ngambek, dan kemudian balik badan dengan merecall semua menteri-menteri yang saat ini menjadi pembantunya Jokowi. Dan itu tidak mau sepertinya dilakukan oleh PDIP. Ini tentu bagian dari strategi komunikasi politik supaya PDIP dalam hal ini tidak disalahkan karena menarik menterinya dan dinilai tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya ada satu istilah dalam tradisi Arab yang disebut dengan laya mutu walayah ya sebenarnya ini. Para menteri PDIP tidak hidup dan tidak mati. Ada, tapi kadang keberadaannya tidak terlampau dianggap signifikan. Karena sudah dinilai memiliki warna politik dan warna hati yang berbeda dengan Jokowi dan tentu saja berbeda dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, posisi pasrah, posisi menerima apa adanya adalah posisi yang dipilih oleh PDIP hari ini terkait dengan sisa 5 menteri yang saat ini masih menjabat. Karena kalau mau jujur, 2 bulan itu bukan waktu yang cukup lama sebenarnya untuk merasakan bagaimana kinerja ataupun bantuan yang dilakukan oleh menteri ini kepada Pak Jokowi. Jadi sekalipun kalau mau diganti, efeknya nggak terlampau ada hal-hal yang sifatnya substantif. Cuman memang reshuffle ini akan mempertebal dan akan memperuncing bagaimana hubungan antara Jokowi dan PDIP yang saya kira belum ada obatnya untuk melakukan rekonsiliasi politik. Ya, baik Mas Adi, artinya memang upaya atau reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, memang ini ada beberapa menteri-menteri dengan posisi atau jabatan yang strategis. Ini khususnya juga menjadi cerminan bahwa Presiden Jokowi ini berupaya untuk kemudian melancarkan atau mengukuhkan pemerintahannya, melanjutkan pemerintahannya ke pemerintahan selanjutnya ke kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga memang kalau misalkan dilihat tadi dari posisi Menteri PDIP ada 5 lagi yang tersisa di Kabinet Indonesia Maju, juga ini kenapa tidak diganti, PDIP tidak berusaha untuk menarik begitu ya. Kalau kita lihat juga sisa waktu yang ada ini masa pemerintahnya tinggal 2 bulan lagi. Tapi kembali harapannya menteri-menteri baru yang dilantik juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Adi.